Halo guys, kembali lagi di video channel aku. Seperti judulnya, kali ini aku akan membahas tentang sejarah kesusastraan Inggris part 2, yaitu tentang sejarah kesusastraan Inggris atau perkembangan sastra Inggris di zaman pertengahan. Seperti biasa, penjelasannya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah menjelaskan sejarah atau momen-momen penting yang ada pada zaman Inggris pertengahan. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang bagaimana perkembangan sastranya, mulai dilihat dari puisi, prosa, hingga drama. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Oke, langsung saja kita mulai ke bagian pertama, yaitu momen-momen penting yang ada pada zaman tersebut. Periode Inggris pertengahan dimulai sekitar tahun 1150 hingga 1400 sebelum Masehi. Tapi untuk menjelaskannya aku akan mundur sedikit pada sekitar tahun 1066. Pada tahun 1066 sebelum Masehi ini, Raja Edward the Confessor itu meninggal. Nah, Raja Edward the Confessor ini meninggal dan tidak memiliki keturunan, sehingga akhirnya menimbulkan perebutan kekuasaan karena kekosongan dari kepala pemerintahan Inggris pada saat itu. Salah satu tokoh yang mengklaim berhak untuk melanjutkan pemerintahan atau menjadi raja setelah Raja Edward adalah William. William ini adalah Duke yang berasal dari Normandia atau Prancis. Perebutan kekuasaan ini berlangsung cukup sengit dan menimbulkan sebuah peperangan. Hasil dari peperangan ini dimenangkan oleh pihak William, sehingga William naik menjadi Raja Inggris menggantikan Raja Edward pada saat itu. Naiknya William menjadi raja pada saat itu sedikit banyak merubah keadaan Inggris, mulai dari pemerintahan, sosial budaya, hingga perkembangan sastra pada zaman Inggris pertengahan. Pertanyaannya, memangnya kenapa? Oke, aku akan coba mengelaborasi ini satu demi satu. Yang pertama adalah kemenangan William dan naiknya William sebagai Raja Inggris pada saat itu adalah hasil dari sebuah peperangan. Nah, tentu saja pada posisi kali ini Inggris kalah, yang akhirnya Inggris pada saat itu kehilangan tokoh-tokoh penting di dalam pemerintahannya. Yang secara kebetulan ketika William naik, tentu dia membutuhkan tangan kanan atau orang-orang yang mensupport dia di dalam pemerintahan. Karena William berasal dari Normandia atau Prancis, tentu saja William akan memilih orang-orang dari Normandia dan Prancis untuk mengisi spot-spot penting yang kosong tadi. Sehingga di dalam pemerintahan itu dikuasai oleh orang-orang Prancis. Begitu. Yang kedua adalah dalam segi bahasa, orang-orang dari Prancis ini mereka tidak mau untuk belajar bahasa Inggris. Sehingga perbedaan tadi menjadi semakin mencolok, di mana orang-orang elit itu selain mereka orang-orang Prancis juga memiliki perbedaan bahasa, yaitu mereka berbahasa Prancis. Sedangkan kita bisa melihat bahwa orang-orang biasa itu dapat dibedakan karena mereka menggunakan bahasa Inggris. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Inggris mulai dari pemerintahan hingga sosial budaya ini menimbulkan persaingan antara Inggris dan Prancis pada saat itu, yang pada ujungnya atau hingga memuncak pada pecahnya Perang 100 tahun. Perang 100 tahun ini ketika berakhir itu sedikit banyak memberikan dampak yang positif bagi bangsa Inggris. Salah satu dampak positif dari berakhirnya Perang 100 tahun ini adalah bahasa Inggris itu lambat laun mulai tersebar luas hingga ke kalangan elit, atau kita bisa melihat bahwa bahasa Perancis itu lambat laun di kalangan elit itu menghilang, seperti itu. Selain itu, beberapa dampak positif yang kita terima dari adanya
atau dari pernah berkembangnya bahasa Perancis di tanah Inggris adalah banyak sekali kata-kata pinjam yang akhirnya digunakan atau diambil masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris dari Perancis seperti itu. Dan perlu diingat bahasa Inggris pertengahan ini sangat jauh berbeda dari bahasa Inggris kuno pada periode sebelumnya atau yang pernah kita jelaskan. Bahkan cenderung bahasa Inggris pertengahan ini lebih mengarah atau sudah hampir mirip dengan bahasa Inggris modern yang kita gunakan sekarang, seperti mungkin cikal bakalnya atau sedikit banyak ketika kita membaca karya-karya sastra yang ditulis menggunakan bahasa Inggris pertengahan, itu sedikit banyak kita bisa mengerti seperti itu. Oke, setelah kita menjelaskan momen-momen penting yang ada atau yang pernah terjadi pada zaman Inggris pertengahan, sekarang aku akan lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang perkembangan sastra pada zaman Inggris pertengahan. Mungkin dimulai dari bagaimana keadaan sastra pada umumnya terlebih dahulu sebelum merinci ke jenis-jenis sastra yang berkembang ya. Sastra pada zaman Inggris pertengahan itu tentunya berkembang pada mulanya itu sedikit susah. Kenapa? Karena tadi terjadi perbedaan bahasa, sehingga bahasa Inggris atau sastra yang dituliskan menggunakan bahasa Inggris itu sangat susah menembus pasar kalangan atas, sehingga para penulis atau para penyair pada zaman tersebut itu kekurangan insentif berupa materi. Tapi di sisi lain para penyair-penyair tersebut itu sangat mendapatkan insentif berupa support atau moral dari kalangan masyarakat biasa hingga rakyat jelata. Pada zaman Inggris pertengahan ini hampir mirip dengan zaman Inggris kuno sedikit dari siapa yang membuat karya sastra atau yang menuliskan karya sastra pada zaman tersebut. Sedikit banyak itu masih ditulis atau diteruskan oleh gereja, karena sebagaimana kita ketahui bahwa gereja pada zaman tersebut yaitu masih menjadi pusat tidak hanya penyiaran agama, tapi tempat berkembangnya ilmu pendidikan dan tulis-menulis, sehingga wajar masih banyak para penyair itu berasal dari kalangan gereja atau para rohaniawan. Syair-syair yang dituliskan oleh para rohaniawan ini masih sama ya, maksudnya isinya kurang lebih masih tentang penyiaran agama, masih tentang edukasi, masih tentang moral, seperti itu. Tapi ada salah satu karya sastra yang menarik perhatian aku ketika aku mulai menganalisis tentang perkembangan sastra pada abad pertengahan ini, yaitu ada syair yang berjudul The Owl and the Nightingale, atau bisa diterjemahkan yaitu Burung Hantu dan Burung Bulbul. Syair ini yaitu berbentuk fable, di mana di dalamnya diceritakan kisah dua burung ini tadi, yaitu burung hantu dan burung bulbul. Burung hantu dan burung bulbul ini adalah dua tokoh yang merepresentasikan dua karakter atau dua jenis golongan orang yang berbeda, seperti itu. Burung hantu itu merepresentasikan orang yang patuh dengan aturan, sangat kolot, tapi dia adalah orang yang pesimis. Sedangkan burung bulbul ini di sisi lain adalah sosok yang easy going, tidak terlalu patuh dengan aturan, tapi dia amat pesimis. Nah, di dalam syairnya itu diceritakan kedua burung ini tuh berdebat atau saling mengkritik satu sama lain. Burung hantu itu mengkritik burung bulbul itu adalah orang-orang yang tidak sopan dan sangat amoral, seperti itu. Sedangkan burung bulbul itu mengkritik burung hantu adalah orang-orang yang tidak bisa untuk menikmati hidup atau untuk have fun, karena mereka sangat taat dengan aturan yang ada, seperti itu. Nah, kenapa aku ceritakan karya sastra ini atau syair dari The Owl and the Nightingale ini? Karena ini adalah salah satu mungkin ciri khas dari
sastra Inggris pada zaman pertengahan yang bisa kita lihat atau yang bisa membedakan karya sastra Inggris abad pertengahan dengan karya sastra pada abad sebelumnya, yaitu pada zaman Inggris kuno. Di sini kita bisa melihat bahwa para penulis atau para penyair itu sudah mulai memiliki critical thinking seperti itu. Mereka sudah mulai mencari bahasan-bahasan atau topik-topik yang mereka tulis dalam karya sastra mereka itu tidak hanya tentang agama atau bagaimana cara mendidik. Di dalam syair itu kita jelas melihat bahwa ada unsur banyak berpikirnya. Kenapa? Karena mereka adalah dua tokoh yang diibaratkan sedang berdebat. Jadi kita bisa melihat juga bahwa pada karya sastra ini melambangkan bahwa orang pada zaman Inggris pertengahan itu sudah mulai bisa berargumen seperti itu, tapi mungkin belum terlalu banyak. Nilai lain yang bisa kita lihat dari puisi The Owl and the Nightingale ini adalah bagaimana cara berdebat yang baik, yaitu dengan cara tidak mengikuti kedua tokoh di dalam syair ini. Memangnya kenapa? Karena di dalam syair ini diceritakan mereka atau kedua tokoh atau dua burung ini tuh mereka berdebat itu seperti debat kusir. Jadi mereka tidak ada ujungnya. Mereka tidak merespon apa yang disampaikan oleh lawan debatnya ini, dan mereka tuh terus melontarkan ucapan-ucapan dan cacian seperti itu, tidak mau merefleksikan apa yang telah disampaikan oleh lawannya seperti itu. Tapi dari sini kita bisa melihat ya sedikit banyak ada warna baru yang diberikan atau yang lahir pada zaman Inggris pertengahan ini seperti itu. Di awal itu sudah dijelaskan bagaimana susahnya karya sastra yang menggunakan bahasa Inggris itu masuk menembus kalangan atas. Tapi ada satu genre puisi atau yang bisa menembus kalangan atas, di mana karya sastra tersebut adalah karya sastra yang tidak berisikan syiar-syiar agama atau pesan-pesan moral di dalamnya. Contohnya yaitu ada karya sastra yang berjudul The Brood, yaitu karya Lyman, di mana The Brood ini adalah puisi atau syair yang tidak bertema agama, melainkan mengambil topik sejarah. Nah, The Brood ini adalah karya sastra yang terinspirasi dari karya sastra Prancis, yaitu roman The Brood karangan Weiss. Karya sastra ini menceritakan tentang sejarah Inggris atau yang lebih menjurus ke cerita legenda, yang dimana tokoh dan setting tahunnya itu mengenai Raja Arthur dan bala tentaranya. Sedikit penambahan bahwa di dalam karya sastra Inggris abad pertengahan ini topik atau inspirasi menulis itu amat sangat banyak dari Raja Arthur dan bala tentaranya ini. Nanti akan aku jelaskan dari beberapa contoh karya sastra yang lainnya. Ada juga salah satu karya sastra dengan ciri khas yang berbeda, di mana karya sastra ini bertema ballad atau balada. Nah, balada ini adalah puisi atau syair yang disiarkan dari tuturan ke tuturan yang lainnya, sehingga karena dia bersifat lisan itu sangat susah atau bahkan tidak diketahui siapa penutur asli dari karya sastra ini. Salah satu karya sastra ballad yang populer hingga saat ini yaitu Robin Hood. Karya sastra Robin Hood ini terbilang cukup fenomenal, tapi juga bisa kita bilang itu mencirikan sangat abad pertengahan. Kenapa? Karena di dalam cerita Robin Hood ini adalah seorang tokoh yang mencuri harta dari orang-orang kalangan atas, ya, lalu dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan atau ke rakyat jelata. Karya sastra Robin Hood ini adalah bisa kita katakan sebagai karya sastra luapan atau curahan hati masyarakat pada saat itu, dimana seperti yang sudah dijelaskan bahwa terjadi keterbelahan antara masyarakat, yaitu masyarakat elit dan masyarakat biasa. Jadi Robin Hood ini akhirnya lahir seperti itu untuk sebagai curahan dan harapan bahwa akan ada sosok yang seperti ini yang mampu menolong nih orang-orang kalangan bawah yang
susah seperti itu kan. Dari tadi sudah dijelaskan apa saja kesusahan atau dampak negatif dari munculnya atau berkembangnya bahasa Perancis di tanah Inggris ini. Tapi ada juga loh sisi positifnya. Selain tadi ada peminjaman atau kata-kata serapan dari Inggris yang akhirnya masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris, contoh lain atau sisi positif yang lainnya adalah banyaknya akses literatur dari Perancis yang bisa diakses oleh masyarakat Inggris pada saat itu. Dan salah satunya atau dampak yang besar yang lumayan terlihat adalah memberikan sedikit banyak warna baru dari penulisan karya sastra Inggris pada zaman pertengahan, yaitu munculnya karya sastra yang bertema romance atau romansa. Nah, romance ini memiliki ciri-ciri yaitu karya sastra atau cerita tentang sesuatu yang luar biasa yang mungkin susah gitu untuk terjadi di dunia nyata, seperti itu. Ciri khas yang lain dari karya sastra bertema romansa atau romance ini memiliki main karakter itu adalah sosok yang sempurna sesuai zamannya. Sosok yang sempurna sesuai zamannya. Jadi bagaimana sosok yang sempurna sesuai zamannya pada abad pertengahan? Sosok yang sempurna pada zaman pertengahan itu adalah sosok yang berani, bermoral, menolong yang lemah, melindungi perempuan, taat aturan dan agama, dan juga taat kepada atasan. Kurang lebih seperti itu. Karakteristik manusia sempurna pada zaman Inggris pertengahan. Salah satu cerita romansa yang paling populer pada era tersebut berjudul Karisan de Roland, di mana karya ini menceritakan kisah kepahlawanan Roland dalam pertempuran terakhirnya melawan orang-orang Saracen di Roncesvalles. Karya sastra romance yang lain yang lahir pada zaman tersebut itu Sir Gawain and the Green Knight, di mana ini merupakan karya sastra yang juga terinspirasi tentang legenda Raja Arthur dan para bala tentaranya. Pulihnya bahasa Inggris pada abad ke-14 menyebabkan berkembangnya kembali kesusastraan Inggris mencapai puncak tertingginya pada abad pertengahan. Mengapa? Karena pada saat itu muncul seorang sastrawan yang kita ketahui hingga saat ini, yaitu Geoffrey Chaucer. Nah, si Geoffrey Chaucer ini yaitu terkenal dengan karya sastranya yang unik dan berbeda dari karya sastra yang pernah ada. Karya sastra Chaucer ini beraliran realisme yang dimana sangat jarang ditemukan pada zaman Inggris pertengahan saat itu. Dari yang sudah dibahas nih, kita bisa melihat bahwa kebanyakan sastra pada zaman pertengahan itu bertema agama, moral, pendidikan, kepahlawanan. Nah, sedangkan karya sastra Chaucer ini itu memiliki tokoh atau dia membuat tokoh utamanya itu tidak orang-orang yang wah, atau tokoh utamanya bisa dibilang adalah dari kalangan orang-orang biasa, sehingga itu yang membuat daya tarik dan ciri khas dari Chaucer ini sendiri. Karya sastra karangan Chaucer ini yang paling terkenal yaitu berjudul Canterbury Tales, di mana ini merupakan jenis puisi yang beraliran realistis dan penuh humor. Puisi-puisi dari dalam karya sastra ini memberikan gambaran pada kita tentang karakteristik orang-orang yang ada di dalam masyarakat pada saat itu, mulai dari seorang yang berpendidikan hingga petani yang hidup sederhana. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang bentuk karya sastra yang lain, yaitu prosa. Bagaimana prosa pada zaman Inggris pertengahan? Karya sastra prosa pada zaman Inggris pertengahan ini sudah berkembang cukup luas, dan beberapa karya sastra yang ditulis pada zaman Inggris pertengahan ini ikut membantu dalam pembentukan bahasa Inggris yang standar. Hal ini secara tidak langsung ikut menyebarkan bahasa Inggris yang baik ke kalangan masyarakat secara lebih luas karena karya-karya sastra mereka juga ikut terkenal. Karya yang pertama tentu adalah Kitab Injil, karena kita bisa melihat bagaimana pada zaman itu pengaruh gereja itu masih sangat kental, sehingga bisa dikatakan sebagian banyak masyarakat atau sebagian besar masyarakat itu memiliki Kitab Injil. Jadi selain sebagai sumber penyebaran agama,
Kitab Injil itu juga digunakan sebagai penyebaran kosakata yang baik dan baku pada zaman Inggris Pertengahan. Salah satu orang yang berkontribusi besar di dalam membuat kitab Injil ini menggunakan bahasa-bahasa yang baik atau bahasa-bahasa yang baku atau bahasa standar itu adalah John Wycliffe. Dia adalah seorang pemimpin agama yang ikut menerjemahkan kitab Injil. Jadi secara langsung kita bisa melihat tidak hanya menyebarkan agama, moral, dan pendidikan, tapi juga ikut menyebarkan bahasa, seperti itu. Karya sastra prosa yang lain yang juga terkenal pada zaman Inggris Pertengahan itu berjudul Mandeville's Travel, yaitu sebuah kisah perjalanan ke berbagai negeri yang ditulis aslinya dalam bahasa Prancis. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal, bagaimana pada zaman Inggris Pertengahan itu ada warna baru ya, yaitu ada munculnya genre romance atau romansa. Nah, genre romance atau romansa ini juga ikut mempengaruhi karya sastra prosa pada zaman Inggris Pertengahan ini, di mana dia memberikan warna baru di dalam penulisan karya sastra prosa itu sendiri. Tema romance itu memiliki suasana yang lebih terang dengan gaya bahasa yang ringan dan sederhana dan bentuk sajak yang beragam. Dan karya sastra romance ini amat sangat jauh berbeda dari genre karya sastra Inggris pada zaman tersebut, di mana tema-tema atau prosa-prosa Inggris pada zaman tersebut itu masih cenderung berat, berisikan topik-topik pendidikan, agama, seperti itu. Dan lahirnya atau terpengaruhinya lahirnya prosa romance ini itu memberikan selingan bacaan kepada masyarakat pada zaman itu. Bentuk karya sastra yang ketiga adalah drama. Nah, drama ini pada zaman Inggris Pertengahan itu sudah muncul atau meluas seperti itu, dimana sebelumnya sudah kita jelaskan pada zaman Inggris kuno itu tidak ada atau mungkin belum ada perkembangan karya sastra berupa drama. Nah, pada zaman Inggris Pertengahan ini drama itu sangat populer. Drama pada zaman Inggris Pertengahan itu pertama kali muncul di kalangan gereja. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa kitab Injil pada zaman tersebut itu pada awalnya masih menggunakan bahasa Latin, sehingga dalam khotbah atau dalam syiar-syiar agamanya para rohaniawan itu juga masih membaca menggunakan bahasa Latin tersebut, sehingga masyarakat pada zaman itu masih susah untuk mencerna apa makna atau apa yang diajarkan oleh para rohaniawan ini, sehingga muncullah drama. Nah, drama ini digunakan sebagai alat untuk membantu para masyarakat untuk mengetahui apa isi syiar-syiar agama yang disampaikan oleh para rohaniawan. Drama awalnya dipentaskan di dalam lingkungan gereja, di mana juga diperankan atau dimainkan oleh para rohaniawan di dalam gereja. Drama yang dimainkan dalam lingkup gereja itu juga masih menggunakan bahasa Latin, tapi sedikit banyak dari pementasan itu membuat para masyarakat itu mengerti apa nilai-nilai atau isi dari kitab agama yang mereka imani pada saat itu. Tema-tema yang sering dimainkan pada pementasan drama di lingkungan gereja itu masih seputar cerita-cerita orang suci atau cerita-cerita keajaiban. Seperti pada saat Natal mereka akan menceritakan kisah tentang kelahiran Kristus, lalu pada Paskah mereka akan menceritakan kisah penyalipan dan kenaikan Kristus, seperti itu. Pertunjukan drama ini lambat laun itu semakin banyak peminatnya, semakin banyak orang yang menggembari untuk menontonnya. Dan lambat laun juga karena perkembangan bahasa, akhirnya pementasan drama yang awalnya menggunakan bahasa Latin itu akhirnya bisa menggunakan bahasa Inggris. Pementasan drama ini makin berkembang dari hari ke hari. Pementasan drama yang awalnya hanya disiarkan atau dipentaskan di dalam gereja akhirnya berpindah ke lapangan terbuka, seperti itu. Sebagai selingan agar para penonton itu tidak bosan dengan tema-tema drama yang masih berat pada saat itu karena masih berisikan syiar-syiar agama di dalamnya.
Terkadang itu juga diselipkan sedikit adegan-adegan lucu agar membuat penonton itu tidak merasa jenuh dan bosan untuk menonton drama. Perkembangan drama itu tidak hanya berhenti pada saat itu, karena banyaknya orang yang mengandungi drama. Drama yang awalnya hanya dipentaskan oleh pihak gereja, akhirnya juga dipentaskan oleh kalangan-kalangan atau grup-grup swasta di zaman tersebut. Tapi tentu saja dengan catatan itu pementasannya masih diawasi atau didampingi oleh pihak gereja itu sendiri. Tema drama pada abad pertengahan ini terbagi menjadi dua, yaitu miracles dan mysteries. Miracles atau miracle adalah drama yang bertema keajaiban yang bercerita seputar orang-orang suci. Sedangkan misteri itu mengambil kisah tentang kisah-kisah lain di dalam kitab Injil. Oke guys, itu tadi adalah penjelasan tentang perkembangan sastra pada zaman Inggris pertengahan. Sekarang kita akan lanjut ke part 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulan, apa yang bisa kita ambil dari penjelasan atau perkembangan karya sastra Inggris pada zaman Inggris pertengahan ini? Yang pertama kita lihat bahwa Inggris atau karya sastra pada zaman Inggris pertengahan itu berkembang lumayan cepat dan dia memiliki genre dan warna tersendiri ya yang berbeda. Satu yang sangat menonjol atau yang bisa kita lihat dari perkembangan sastra pada zaman Inggris pertengahan itu munculnya pikiran-pikiran kritis yang mulai disuarakan di dalam karya sastra. Seperti tadi kita bisa lihat ada The Owl and the Nightingale, lalu ada karya sastra Chaucer yang realisme, di mana yang memberikan sudut pandang lain dan warna yang lain dalam karya sastra Inggris pertengahan khususnya. Karena sedikit banyak itu bisa membedakan karya sastra Inggris pertengahan dengan karya sastra Inggris kuno, di mana pada zaman Inggris kuno itu pengaruh gereja masih sangat kental ya, dan sedangkan di zaman Inggris pertengahan ini kita bisa lihat bahwa pengaruh gereja itu masih ada, tapi pikiran kritis atau pemikiran-pemikiran tentang hal-hal di luar itu juga akhirnya mulai berkembang seperti itu. Itu adalah sisi positif yang bisa kita lihat. Selain itu, kita bisa juga melihat bagaimana keadaan Inggris pada zaman itu juga melalui karya sastranya. Seperti tadi ada kisah Robin Hood, yaitu kita bisa melihat bahwa apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Inggris abad pertengahan, seperti itu. Oke guys, sekian dari penjelasan perkembangan karya sastra Inggris abad pertengahan atau part 2 kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini jika kalian anggap video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!